pernah sembahyang sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Dan pernah, kalau tidak salah, Maimunah, Sayyidah Maimunah pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis." Fatwakanlah, berilah penjelasan kepada kami tentang Baitul Maqdis. Nabi menjawab, "Innahu ardul mahsyar wal mansar." Sesungguhnya Baitul Maqdis itu adalah bumi di mana di situ akan dibangkitkan manusia dan dikumpulkan para manusia nanti di yaumul qiyamah. Yang tinggal lokasi tinggal pusat di padang mahsyar, orang kiamat itu tinggal pusat menurut pengakuan Nabi. Uktuhu fasadu fihi. Maka datangilah kalian ke Masjidil Aqsa. Datangilah ke Baitul Maqdis. Fasadu dan sembahyang di situ. Sehingga kata hadis yang lain, la tasuddu rihal illa bi salasi masajid. Jangan engkau memperkokoh pelanamu, kendaraanmu kecuali untuk 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa, yang ketiga Masjidku, yaitu Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian Masjidil Aqsa itu adalah peringkatnya 3 masjid yang 3 besar masjid yang paling afdal apabila kita sembahyang dalam masjidnya. Dan bukan daripada hadis sunnah, sembahyangkanlah kalian, sembahyanglah di situ, karena satu sembahyang di dalam Masjidil Aqsa itu pahalanya bagaikan 1000 kali sembahyang di masjid yang lain. Nampak hadis dari itu, Pak hadis Al-Marfu. Walaupun Al-Marfu ketimbang daripada masjid roh ke masjid yang kan masjid Baitul Maqdis yang kan Masjidil Aqsa. 5 karena yang Pak masjid Baitul Salamnya. 3 karena yang di masjid Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Yang payah sembahyang di masjidnya 5 baru tentu pahala yang 3 sembahyang ini. Makanya saja Nabi dan sembahyang untuk membawa pahala 1000 gandaan, 1000 kali lipat. Ditanya oleh para sahabat, ditanya oleh Maimunah, "Ya Rasulullah, karena mungkin sanggup untuk hadir ke Masjidil Aqsa. Mau yang kamu hadir yang mungkin menjadi orang yang ada mungkinnya bagaimana? Yang memang ada mungkin saja terjadi, kirimlah mi'ase, kirimlah ibhasu zaidah, kirimlah minyak lampu ke sana. Minyak lampu tajak roh, minyak lampu yang terkirim supaya dapat dihidupkan lampu di Masjidil Aqsa, supaya Masjidil Aqsa itu tidak boleh dibiarkan padam begitu saja. Jadi apa makna yang dapat terpetik daripada hadisnya? Yang penting beliau upayakan kalau mungkin kita bersanggup tangan diri, bersanggup hadir ke Masjidil Aqsa untuk upayakan. Beliau memang haji sanggup untuk
hadir yang sembahyang Masjidil Aqsa, terkirim mengirim lampu mentang ataupun terkirim biaya-biaya untuk mempertahankan Masjidil Aqsa itu tidak boleh padam, tidak boleh sepi, tidak boleh tanpa ada penghuni. Yang ada dasarnya oleh saudara-saudara beliau orang muslimin di Palestina, mereka rela untuk mengorbankan nyawa mereka demi untuk mempertahankan keselamatan Masjidil Aqsa. Walaupun lagi peristiwa yang sedang dilanda kaum muslimin di Palestina saat ini, yang dikirim rudal, nuklir, laut, darat dan udara, tapi awalnya tetap nekat tidak mau untuk mengungsi keluar Palestina. Bahkan ada tawaran dari Zionis Israel, seandainya penduduk Palestina mau untuk meninggalkan tempat, mengosongkan tempat Palestina itu, akan diberi tempat di luar Palestina, katakanlah di Mesir dan di sekitarnya, ya, supaya masyarakat Palestina aman-aman saja, hanya tertimpa oleh dampak daripada peperangan. Kalau mereka bersedia, akan diberikan fasilitas 10 kali lipat daripada keutuhan yang ada di Palestina. Apa jawab mereka? Ya. Kalau kami hidup di luar Palestina, walaupun diberi nikmat bagaikan nikmat surga sekalipun, kami tidak bersedia. Yang penting kami tetap menjaga keselamatan dan kami tetap melestarikan Masjidil Aqsa, tidak boleh dihuni oleh selain daripada orang Islam. Hidup mulia, mati syahid. Yang penting Masjidil Aqsa-nya hanya disiap untuk yang perlu. Nah, hanya cuilah. Oi, stop deh. Tempat yang mana? Tapi kalau kita datang ke dulu. Ya. Untuk harus kontrol yang penting. Belum boleh. Siganya boleh. Yang punya wajah tadi ada itu betul Nabi. Yang tadi insya-Allah mungkin dapat itu betul. Dia kalau betul. Bukan. Jadi kalau hanya bersedia di penduduk Palestina untuk difungsikan ataupun diberi fasilitas di luar Palestina, kalau memang Palestina itu akan dikuasai oleh Zionis Israel, maka oleh karenanya, betapa nekatnya orang-orang Palestina, coba alumni yang menang di bawah umur, semangat mereka luar biasa, dan setiap alumni di Palestina yang dilahirkan, mereka dididik. Yang pertama sekali hafal Al-Quran dan dididik jiwa-jiwa untuk berperang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan musuh teroris. Urojo yang terkadang besar-besaran dan mati-matian oleh Zionis Israel, diserang habis-habisan, yang sasarannya adalah Masjidil Aqsa itu akan direbut oleh mereka. Diurang orang Palestina dan dibantu oleh tentara-tentara Hamas dan tentara-tentara Mujahidin lainnya untuk mempertahankan Palestina yang merupakan jalur Gaza kali blokade. Orang
adalah Palestina haji doa dah deh. Ya alhamdulillah dalam peperangan kali ini sempat diterobos. Yang pertama sekali kita selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam sembahyang turun nazilah setiap waktu ataupun juga sembahyang kita baca Yasin. Yang walaupun kita baca Yasin cuma malam Jumaat, dia tutup baca Yasin. Yang mau kata dulu, kau yang demo dan yang makmum harus kompak untuk berdoa. Setiap maghrib paling tidak yang ada di hotel baca Yasin dan doa Allah Subhanahu wa taala. Untuk keselamatan Masjidil Aqsa baik sampai dikuasai oleh Zionis Israel, oleh Yahudi Israel, dan menunjuk pertolongan, menunjuk kekuatan, menunjuk pembelaan kepada saudara-saudara dunia umat Islam, menunjuk ketambahan, mereka bisa bertahan di sana. Yang kata untuk kuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang mentang-mentang bukti bayangmu dan berwujud kesanggupan kekuatan untuk menjaga keselamatan Baitul Maqdis. Yang juga katakanlah yang nonton TV bahkan buat televisinya ditonton mungkin siaran-siaran kipan kronologi yang sebenarnya. Tapi memang yang tadi itu cuma korban-korban di pihak umat Islam. Walaupun korban-korban Zionis Israel juga bukan sedikit jumlahnya, ramai yang korban. Tapi ada ramai korban itu berkali dapat berkali. Yang membackup, yang memberi modal, yang mendukung Yahudi Israel untuk membombardir Palestina adalah Amerika yang masuk dalam musuhnya. Awayan yang pokok-pokok baik kamu dulu teruskan peperangannya. Kamu naik itu yang mengenal Amerika akan terlibat untuk menyerang umat Islam mengenai diri. Jadi hanya merasa menderita. Tapi hubungan saudara dengan umat Islam dengan umat Islam tidak seberapa kurang jauh berbeda. Jadi ketika kita yang muncul, yang ketika terburu, walaupun mereka tepat kalau sih. Tapi kira-kira yang memang sudah rezeki oleh Allah Taala, yang tak betul betul baik ikut-ikutan, baik yang kira yang mana kira, baik lagi dia akan berubah. Itu benar hotel acara sepakat. Nanti ada benar. Yang bahwa tidak rumah, maka rumah. Jadi